Berapa usia kita yang sisa hidup di saat ini, jangan kau merasa muda sia-sia sisa umur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semua yang hadir di tempat ini masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita masih disempurnakan dengan nikmat sehat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengisi sisa usia kita ini dalam ketaatan kepadanya. Sabar. Nendek palanya. Maka semoga pertemuan kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu nilai tambah kebaikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang muttaqun, hamba-hamba yang mendapatkan janji keistimewaan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan di kehidupan dunia dan kemuliaan di kehidupan akhirat kelak. Maka mohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kita pada malam hari ini, berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyampaikan risalah yang dimana dengan kita tunduk patuh terhadap apa yang dibawa, yang disampaikan atau yang diwarisi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh janji kemuliaan, janji kebahagiaan, kesuksesan baik di kehidupan dunia ini terlebih di kehidupan yang akan datang akan kita gapai. Maka sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita mau mengikuti dari apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat yang kita lantunkan bukan memberikan makna bahwa
Rasul sallallahu alaihi wasallam masih membutuhkan pertolongan berupa doa? Tidak, ya. Bersalawat kita kepada baginda Rasul yang mulia bukan memohonkan kemuliaan kepada Allah, tidak. Karena sungguhnya meskipun kita tidak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan beliau, kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tergantikan oleh hamba manapun. Maka bersalawatnya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, niat kita yang pertama adalah untuk mengikuti dari apa yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bersalawat, memerintahkan kepada malaikat bersalawat. Maka kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa ini, maka harus mengikuti kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tujuan kita bersalawat hadratal muhtaramin rahimakumullah, membuktikan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan salah satu bentuk bukti cinta manusia kepadaku ialah dengan sering bersalawat kepadaku, dengan sering menyebut namaku, ya. Dan orang-orang yang mencintai diriku, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Orang-orang yang mencintaiku, barang siapa yang mencintaiku, maka dia kelak akan bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita kejar, itulah yang kita inginkan, sehingga kita mau bersolawat, ya, memperbanyak salawat kita pagi, siang, malam kita lantunkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bukan karena Rasul menginginkan bantuan doa agar beliau termuliakan, tidak. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih butuh bantuan doa ampunan, tidak. Tetapi salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kebaikan kemuliaannya itu akan kembali kepada kita yang bersalawat. Maka semoga dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu mempertemukan kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih pembahasan tentang ikhlas. Masih banyak ya pembahasan tentang ikhlas ini. Ya, ada beberapa bait lagi. Waalaikumsalam. Ya. Ada masih beberapa bait yang masih berkisar tentang ikhlas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. La taqsidan ma'ahu ila gharadid dunya kathanaihim aw nahwi dzaka tawassula. La taqsidan, jangan sekali-kali engkau bertujuan, memiliki tujuan, memiliki maksud, ma'ahu, bersama ketaatan yang engkau persembahkan itu, ya, ila gharadid dunya, ya. Jangan sekali-kali engkau tujukan ketaatanmu itu, ketakwaanmu itu kepada dunia, ya. Ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali ditujukan untuk mendapatkan dunia. Apa yang dimaksudkan tujuan dunia itu? Kathanaihim, ya, seperti pujian-pujiannya, aw nahwi dzaka tawassula, atau seumpamanya, ya. Jangan sekali-kali engkau beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali engkau mengatakan dirimu bertakwa kepada Allah
Namun di dalam hatimu ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tampangnya saja ibadah, tetapi hatinya mengharapkan dunia. Rupanya saja ibadah, tetapi hatinya terfokus kepada harapan-harapan dunia. Nah, maka dari ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, dijelaskan hadza tasrih ba'd ma yafham. Nah, dari ungkapan syair, bait syair yang dua ini, maka kita akan menemukan dua sesuatu, ya. Idh yafham minhu syai'an. Ada dua sesuatu yang kita dapatkan. Apa pertama? An-nahyu an adami qasdu taqarrub ila Allah taala ra'san, ya. Larangan untuk meniadakan, ya, harapan atau tujuan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini larangan yang pertama. Di dalam beramal kita dilarang untuk menghilangkan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, tetapi tidak ada sedikit pun diperuntukkan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini kita dilarang. Yang kedua apa? Wan nahyu an qasdi taqarrub, ya. Yang kedua itu larangan dari berniat untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala beserta tujuan untuk sampai ila ghardid dunya, untuk sampai kepada pujian-pujian dunia, ya, untuk sampai kepada tujuan-tujuan dunia. Maksudnya apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Dijelaskan dalam kitab ini, la taqsud. Jangan sekali-kali, ya, engkau menjadikan ibadahmu itu, ya, bertujuan ma'taqarrub ilallah, ya. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau ibadah tampak seperti taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hati kita ada tujuan selain daripada Allah, yaitu apa? Dunia. Contohnya apa? Untuk mendapatkan pujian dari makhluk, aw nahwi dzalika muhabbatihim, atau seumpama daripada pujian-pujian itu, untuk mendapatkan cinta daripada makhluk, untuk mendapatkan perhatian makhluk. Ini kita dilarang hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Tampang kita saja beribadah, naik ke masjid, ya, itu takarub kepada Allah, nampak seperti pekerjaan akhirat. Nampak seperti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hatinya di sana itu tidak ada tertuju untuk Allah. Yang ditujukan apa? Yang diinginkan apa? Mendapatkan pujian dari sesama makhluk, ya. Semulana dan wah mandi, tiba-tiba genetek salat Idul Fitri, bukan hanya mandi, sabun satu batang habis waktu itu juga. Udah mandi harum wangi nggak cukup, semprot parfum habis satu botol, ya. Udah gitu yang rambutnya pada biasanya urak-urakan, burjang, ya, gerau kalau bahasa dengan tualai, tiba-tiba pada hari itu lolat, hitam, berkilau, marak-marak, lamun menjontok, rengit, kedarsot langsung si lolatnya, buwe, secentong minyak rambut, ya, pada hari itu. Nah, tujuan apa? Nekes soalnya bareh lamun kul tak macam saat hari raya, idokna senger parfumku, ya, tampak aku berkilau, bercahaya. Pokoknya ingin mendapatkan pujian dari sesama makhluk. Nah, takarub yang seperti inilah kita dilarang, ya, oleh pengarang kitab ini. Ini yang tidak diinginkan. Maka jangan sekali-kali engkau bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam hatimu tidak ada tujuan sedikit pun kepada Allah. Hanya menjadikan topeng saja ibadah itu. Hanya menjadikan topeng saja ibadah itu. Ya. Ngaji, bagus lantunan bacaannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan
Pujian, ajub, ih bagus suaranya, bajangku, ya. Azan dia, dipanjang-panjangin, ih tikung-tikungin, ya. Cengkoknya udah naik turun, ya, mendayu-dayu dan seterusnya, ya. Nah, kalau tujuannya itu kepada selain Allah, maka sia-sialah hal yang seperti ini. Ya. Ingat nanti di hari kiamat hadratul muhtaramin rahimakumullah, hisab yang disegerakan itu bentuknya ialah manusia. Ya, dicontohkan dalam hadis itu yang disegerakan itu nanti belakangan yang biasa-biasa itu, ini yang luar biasa diurus oleh para malaikat, ya. Yaitu apa? Ibadah yang dilakukan karena keriaan di sana. Seorang mujahid yang berperang, mengorbankan nyawa, maju di medan tempur, mengatakan dirinya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu engkau pergunakan untuk apa usiamu dan kesehatanmu? Aku pergunakan untuk jihad di jalanmu, duhai ya Allah. Betulkah? Betul. Didatangkan amalan itu, dia mengenal amalan itu. Betul, aku telah berjihad di jalanmu ya Allah. Tapi Allah mengatakan apa? Kamu bohong. Allah mengatakan kamu bohong. Benar, kamu berjihad di jalanku. Engkau berperang untuk membela agamaku. Engkau berada di barisan yang paling depan untuk membela agamaku. Tetapi keberadaanmu pada waktu itu agar engkau dipandang sebagai seorang yang pemberani. Ya. Hatimu mengatakan seperti itu dan kamu telah mendapatkan itu. Engkau telah dipuji. Engkau telah dikatakan sebagai orang yang pemberani. Maka karena engkau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, sekarang engkau pergi ke neraka. Ya. Datang orang dihisap lagi, ya. Qari'ul Quran, orang yang baca Al-Quran. Mana si fulan? Panggil si fulan. Lihat amalanmu ini. Dilihat. Betulkah ini amalanmu? Iya. Apa yang kau habiskan dari usiamu, aku pergunakan untuk senantiasa membaca ayat-ayatmu, duhai ya Allah. Betul, engkau adalah orang yang menghabiskan waktu untuk membaca ayat-ayatku. Betul ya Allah, aku melantunkan ayat-ayatmu karena engkau lillahi ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau bohong. Ya. Bukankah ketika engkau membaca huruf demi huruf dari ayat-ayatku di hatimu, ingin dipuji agar engkau dikatakan memiliki suara yang indah, agar engkau dikatakan sebagai orang yang pandai melantunkan bacaan daripada ayat-ayatku? Bukankah itu yang terbersit di hatimu? Sementara engkau telah mendapatkan pujian itu, sekarang pergilah engkau ke neraka. Ya. Dipanggil lagi manusia yang banyak hartanya. Panggil si fulan. Betul, panggil si fulan. Diperlihatkan amalannya. Betulkah ini amalanmu, duhai fulan? Betul, duhai ya Allah. Apa yang kau pergunakan dari harta yang aku titipkan kepada engkau? Dia mengatakan apa? Sesungguhnya harta yang kau berikan, duhai ya Allah, aku pergunakan untuk infak. Aku gunakan untuk sedekah. Dan semua itu aku pergunakan lillahi ta'ala. Engkau bohong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah mengatakan seperti itu. Bukankah engkau menyumbangkan sebagian daripada hartamu? Ya. Engkau berimpak di sini, engkau berimpak di sana, membantu ini, membantu itu di hatimu agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan engkau telah mendapatkan pujian itu dulu di dunia. Ya. Apa yang kau kerjakan telah engkau dapatkan, maka sekarang pergilah engkau ke neraka. Ya. Ini apa hadratul muhtaramin rahimakumullah? Ini makna dari kekhawatiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dulu disampaikan kepada para sahabat. Rasul mengatakan ada satu yang aku khawatirkan dari kalian semuanya nanti setelah aku meninggal dunia. Apa itu? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Kenapa duhai ya Rasul begitu dahsyatkah yang namanya riya itu? Sungguh dengan sebab riya itu menghancurkan segala macam bentuk nilai amalanmu. Ya. Maka sebisa mungkin hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, sebisa mungkin di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah karena Allah seutuhnya dan hindarkan tujuan
tujuan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kalau kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memuliakan kita. Kalau Allah sudah memuliakan kita, pastilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini juga akan ikut memuliakan kita. Tanpa diminta pun orang akan memuliakan kita. Seperti itu, ya. Sehingga dalam kitab Pelungguh dikatakan di sini, wa qala Sayyid Abdullah Al-Haddad fi Nasaih. Berkata Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih, ya, nasihat-nasihat. Falladhi ya'mal liqasdi taqarrub ila Allah Ta'ala, ya. Maka yang beramal manusia atau orang-orang yang beramal, yang beribadah liqasdi taqarrub ila Allah Ta'ala, yang beramal bertujuan untuk mendapatkan kedekatan posisi dengan Allah Subhanahu wa taala, wa talibi mardatihi, dan untuk mendapatkan menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala, wa thawabihi, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, huwal mukhlis. Itulah orang-orang yang ikhlas. Salat, ya, di salatnya dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak ada puji-pujian manusia, enggak ada si fulan, enggak ada si fulanah, lillahi ta'ala, semua kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua modelnya itu walladzi ya'malillahi wa limra'atin nas. Kedua itu modelnya, ya, orang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu dua. Pertama lillah, ya, tujuannya karena Allah, wali mura'atin nasi, dan yang kedua untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Orang yang seperti dikatakan apa? Huwal mura'i. Orang yang seperti orang yang riya. Wa amalhu ghairu maqbul, dan segala macam bentuk pekerjaan amalnya itu ghairu maqbul, tidak diterima. Ya. Yang ketiga apa? Walladzi ya'mal li mura'atin nasi faqat. Ini yang paling bahaya ini. Ya. Orang yang beramal, orang yang beribadah li mura'atin nasi faqat, hanya untuk mengharapkan penghormatan dari manusia saja. Gak ada Allah sedikit pun di dalam hatinya itu, tujuannya itu. Ya. Orang yang seperti ini banyak zaman kita yang sekarang ini, ya. Kalau di masjid karena banyak orang, lama sholatnya. Dijadikan imam 1 juz habis, ya. Lah kesuwin pelungguh sholat, masya Allah, ya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1 juta zikirnya. Padahal lebale, lamun nara manusia dia namanya sholat. Lamun naradan kita ini namanya zikir. Lamun naradan kita ini namanya sedekah, namanya ngaji. Ini orang yang ibadahnya itu hanya tujuannya karena manusia. Ini yang paling bahaya yang seperti ini. Ya. Ketika ada yang melihat dia ibadah. Ketika tidak ada orang yang melihat dia tidak ibadah. Takutnya kepada siapa? Manusia. Bukan takut kepada Allah. Ya. Nah, maka kita dilarang untuk bermuka banyak itu. Sikit-sikit wah muanteh. Dia na penuh-penuh. Na 2B dia apalagi na penuh. Ya. Kadang-kadang di depan guru kita tawadu, bongu. Nampak seperti orang yang soleh. Sudah ma'rifat, sudah itu. Tampak seperti itu sudah posisinya. Ya. Lahu lamudi bakajengil. Kan mengapa kadom dan iti gurun teh. Ya. Lejurun guru aja alim senang adok diri na. Sugul lekan guruna bakajengil luar biasa. Nah, ini orang yang seperti ini dia masuk dalam golongan yang ketiga. Apa dikatakan orang-orang yang seperti ini, ya? Walau lan nas lam ya'mal aslan, jikalau bukan karena manusia dia tidak mau beribadah sama sekali. Ya, orang yang seperti ini amruhu khatarun hail. Orang ini yang bahaya sekali dikatakan. Khatir, bahaya. Ya. Wariya'uhu riya'ul munafiqin.
Jadi orang yang seperti ini bukan hanya riak saja, tetapi riaknya plus munafik. Dia riak punya tingkatan lagi, riaknya munafik. Sementara yang namanya orang munafik itu dikatakan oleh Allah fidarkil asfal minan nar. Ya, siaran dengan munafik ini lebih bawa posisi neraka dibandingkan dengan nerakanya orang kafir. Lebih hina dia dibandingkan dengan para penyembah patung. Siaran dan munafik ini ya paling bawa pokoknya tahunya. Nah, orang yang seperti ini model ibadahnya, ibadah karena ada manusia, nggak ada manusia dia nggak mau ibadah, ya. Orang yang seperti dikatakan riyaul munafiqin. Riyanya itulah riya golongan orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari sifat-sifat yang seperti ini. Ya, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi agar kita jangan salah faham makna daripada bait syair ini, la taqsidan ma'hu ila ghadid dunya. Jangan sekali-kali engkau tujukan ketaatanmu itu ya kepada dunia. Karena yang pada pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana orang yang beribadah tujuannya Allah, di samping tujuannya Allah untuk mendapatkan dunia. Yang seperti itu dibolehkan karena masih dikategorikan seperti orang yang ikhlas. Mana contohnya kemana itu? Ya seperti orang yang gemar qiraah suratul waqiah, ya. Orang yang gemar baca suratul waqiah tujuannya ya kepada Allah, meminta untuk dipermudah urusan dunianya. Boleh yang seperti itu, masih dikatakan ikhlas. Memperbanyak salat duha, ya, memperbanyak salat hajat agar keinginan-keinginannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah tetapi di samping ibadahnya kepada Allah itu ada tujuannya juga dunia di sana. Nah, hal yang seperti ini masih diperbolehkan, ya. Yang tidak diperbolehkan, yang dimaksudkan dalam bait syair ini ialah ketika ya ibadah kita, taqarrub, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kait-kaitkan dengan mengharapkan kemuliaan pujian dari sesama makhluk. Ini yang dilarang kita dalam bait yang seperti ini, ya. Nanti pada bait-bait berikutnya ya akan lebih dahsyat lagi nanti di sini, ya. Lebih dahsyat lagi kita akan diberitahukan oleh pengarang ini. Ya, resiko kita belajar ilmu akhlak, resiko kita belajar tasawuf ya seperti ini, gitu ya. Jadi belajar akhlak ini, belajar tasawuf ini bagaimana supaya betul-betul hati ini jadi bersih. Supaya betul-betul hati ini jadi bersih. Tidak ada peluang sedikit pun, tidak ada potensi sedikit pun ya dari hati ini agar kotor. Ini tujuannya belajar akhlak. Kalau badan kita biasa bersihkan dengan mandi, pakai sabun, bersih kinclong. Tetapi hati dengan cara seperti ini, ya, maka sampai hal-hal yang sedikit yang mampu atau berpotensi membuat noda hitam di hati seseorang itu dijaga dalam kajian-kajian ilmu akhlak seperti ini, ya. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Salah satu misi terbesar beliau apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya berat siaran akhlak ini, ya. Ya berat siaran akhlak ini. Bagaimana kita supaya jangan sampai ada peluang di hati kita ini bersuudzon kepada saudara kita. Maka hindari segala sesuatu yang berpotensi menjadikan kita suudzon. Terutama mohon maaf, ya. Ketika kita sering datang kepada orang-orang yang suka meramal dan sebagainya. Burung sakit otak sekali, lamun tiang gita pelung lagi. Arab pegawian dengan dendaman le si ini. Le dekat balende tahun ini. Nah, hal yang seperti ini dari mana dia tahu? Bersumber menjadi fitnah. Dia yang diobati yang seharusnya sembuh menjadi bertambah penyakitnya. Apa penyakitnya? Memikirkan tetangganya yang belum tentu dia yang mengerjakannya. Sibuk memikirkan apa salahku. Lo sekarang ini sampai nepasangin aku ngenung. Padahal lenuah dengan masanginnya. Angka dendek datang tipak dengan pinter. Ya.
Dengan pinter ini, dengan segera datang ti pada pinter dengan belok. Padahal pelunggu dia lebih pinter. Pelunggu sudah sarjana. Pelunggu sudah hebat. Ya, mau datang ke orang yang tidak punya titel di sana. Akhirnya apa? Dipolok-polok. Tahu ada pegawaian batur deh ini. Batur di Jawa ini. Tidak din balik tak pegawaian. Sok sebut selun salah-salah ya. Lagu sebutnya tak balen dengan. Ya. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, akhlak mengajarkan kita bagaimana supaya hati kita ini tidak ada peluang sedikit pun ya yang menjadikan dia untuk kotor. Itu dia. Makanya kita diajarkan ilmu mangga. Arak pauk masak, ibaratkan diri kita sebagai mangga yang matang di atas pohonnya. Semua orang mendambakan, dilempar macam caranya. Dilempar pakai batu, diberikan buah yang manis. Seperti itu. Coba berkaca kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah ke Taif, bukan mendapatkan sambutan, tetapi dilempar beliau itu. Dilempar sampai berdarah, menangis beliau. Menangisnya bukan karena kesakitan. Ya, melihat kejadian seperti itu sampai gerak malaikat dan menawarkan diri untuk mengangkatkan gunung untuk menimpa orang-orang Taif itu. Coba. Siapa yang sudah mendapatkan ujian sedahsyat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya kira belum ada. Ya. Tetapi yang terucap dari lisan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan. Sungguh dengan perbuatan seperti ini aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari sulbi mereka terlahir keturunan yang berani ya tampil di bagian terdepan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dilantunkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Memang sekat, ya. Apalagi telerurung, lerurung ini ya, pengendara balap itu si dengan ngeremon. Telatan dengan lejulun teh sili. Ya, ini kita yang pernah menjadi sopir pasti pernah merasakan seperti itu. Termasuk ini yang ngomong ini. Ya. Nejulu si dengan ngeremon, telatan dengan sekedi remon doang pegawaian teh. Sila azan dulu. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kesimpulan pengajian lek kalam si mangkin niki ya. Maka penulis kitab ingin menyampaikan suatu pesan kepada kita. Jagalah hati kita ya dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Bersihkan hati sebelum kita takbiratul ihram. Bersihkan hati sebelum kita berangkat untuk menuntut ilmu. Bersihkan hati sebelum kita keluar dari rumah mencari nafkah. Bersihkan hati dari segala macam bentuk tujuan-tujuan yang mampu merusak nilai daripada ibadah yang kita lakukan. Sehingga tidak sedikit di antara amalan yang dilakukan oleh manusia yang nampak seperti amalan akhirat, tetapi di mata Allah hanya bernilai dunia. Dan tidak sedikit dari amalan manusia yang nampak seperti amalan-amalan dunia, tetapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala bernilai sebagai amalan akhirat. Dan semua itu yang mampu membedakan bagaimana hati kita memposisikan dirinya di dalam menyikapi dari setiap amalan yang kita lakukan. Maka bersihkan hati kita belajar riyadhah ya, belajar sedikit demi sedikit. Semoga kelak perlahan bertahap ya, nanti lama-lama kita akan terbiasa sebagai orang yang ikhlas di dalam menjalankan segala macam bentuk kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ikhlas yang ada di hati kita mampu menghantarkan kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.